Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih karena kalian telah mengklik video ini. Di topik kali ini guys, kita bakalan bahas tentang yang namanya tuyul. Jadi baiklah, sebelum memulai topik utama, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komentar. Tanpa berlama-lama, kita lanjut pada topik utama kita. Jadi mungkin untuk kalian yang belum tahu arti tuyul guys, tuyul itu adalah merupakan makhluk halus yang dipelihara oleh seseorang untuk mencuri uang atau surat-surat berharga dari rumah ke rumah. Jadi katanya si tuyul ini dipelihara oleh seseorang dimanfaatkan untuk mencuri uang guys. Apalagi katanya nih, zaman-zaman dulu itu seringkali katanya dicuri oleh tuyul. Dan zaman-zaman dulu itu juga katanya banyak sekali orang kehilangan uang karena dicuri tuyul. Biasanya nih kan, menurut pengalaman-pengalaman orang lain, kalau kita searching di Google nih, banyak sekali sebenarnya orang menceritakan bagaimana cara memelihara tuyul atau memanggil tuyul. Bahkan pengalaman mereka ketika mereka memelihara tuyul. Biasanya nih, orang-orang yang memelihara tuyul ini itu dikarenakan mereka ketika kesusahan ekonomi, bahkan kayak frustasi lah ya karena ekonominya juga menurun. Tapi katanya nih, tuyul ini tuh nggak bisa guys untuk mencuri uang yang ada di bank. Beberapa orang mengatakan kalau tuyul ini juga nggak bisa curi uang yang ada logamnya. Maksudnya itu kan kalau di bank itu ada logam ya. Dan hingga saat ini nih nggak ada satupun kasus bank yang kehilangan uang karena dicuri tuyul guys. Alhamdulillah, syukurnya begitu. Menurut orang-orang lain nih, kenapa tuyul ini nggak bisa curi uang yang ada di bank? Apa orang mengatakan kalau tuyul ini juga takut sama penghuni yang ada di bank guys. Maksudnya tuh kayak ada yang lebih jahat dari si tuyul ini. Tapi dapat kita ketahui kalau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu sebatas dugaan ya guys, dan belum tentu benar. Jadi ada cerita nih dari seseorang yang namanya Lasri yang diduga kalau dia ini pelihara tuyul. Jadi si Lasri ini guys itu kayak jual-jualan kain gitu ya. Terus dia kayak agak frustasi gitu karena penjualan dia ini tuh nggak laris. Dia selalu mencoba untuk berjualan terus tapi hasilnya tuh kayak tetap sama aja. Dan si Lasri ini juga dia punya 3 anak guys. Jadi dia tuh banyak kali lah sebenarnya kebutuhan dia ya. Yang awalnya uangnya itu dia berharap untuk 1 minggu malah bisa habis dalam 1 hari. 2 bulan berturut-turut pun usaha Lasri ini tuh kayak nggak ada berkembang-kembangnya guys, malah makin nurun nih. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak berjualan kain lagi. Jadi pada suatu malam ketika Lasri ini lagi frustasi lah, Lasri ini tuh kayak lagi beres-beresin rumahnya lagi gitu. Terus dia dapat sebuah koran yang dimana halaman depannya itu ada tutorial cara dapat uang secepat mungkin, itu dengan cara memelihara tuyul. Dan di dalam koran tersebut pun juga dijelaskan guys alamatnya serta cara-caranya. Yang awalnya Lasri itu kayak nggak berpikir untuk memelihara tuyul, akhirnya Lasri ini pun berpikir untuk melakukan percobaan itu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke tempat yang ada di koran tersebut. Dan keesokan harinya dia pun sampai ke gerbang rumah tersebut guys. Dan Lasri ini pun bilang kalau rumahnya si orang yang ada di alamat itu, rumahnya itu cukup jauh dari kerumunan ya. Terus juga di sekelilingnya itu dikelilingi oleh pepohonan yang sangat lebat. Tapi rumahnya ini kayak seperti orang-orang biasanya lah guys. Awalnya juga dia nggak berpikir terlalu seram lah ya. Dan akhirnya si Lasri ini pun dibawa masuk nih sama nenek-nenek. Kalau kita panggil itu mbah-mbah lah ya. Dan jadi si mbah ini pun ngebawa si Lasri ini masuk ke tempat yang bukan di dalam rumahnya guys, tapi ternyata di belakang rumahnya, dimana tempat tersebut diduga memang tempat peliharaan tuyul. Si Lasri pun melakukan apa yang disuruh-suruh sama mbah inilah. Dan mbah ini juga bilang kalau jangan ada jarum di antara kita gitu, karena itu bakal ngehalang tuyulnya bakalan datang. Dan akhirnya Lasri ini pun melakukan pesugihan tersebut. Akhirnya dia berjanji kepada mbah ini kalau dia tidak akan melanggarnya. Jadi guys, si mbah ini tuh juga ngasih sebuah botol ya, dimana botol tersebut isinya itu adalah tuyul. Terus ditutup rapat-rapat gitu. Dan setelah melakukan pesugihan itu dan akhirnya malamnya kan si Lasri ini tidur ya, dan dia pun bermimpi. Mimpinya ini cukup aneh guys, dan bahkan kayak menunjukkan kalau si tuyul ini tuh beneran ada gitu. Mimpi kalau ada seorang anak kecil yang berkepala botak, dimana Lasri ini menyusui makhluk itu dengan pakaian anak ini hanya sebuah celana dalam berwarna putih yang kusam serta mata yang berwarna merah. Dan sampailah di hari ke-7 ketika Lasri ini memelihara tuyul ini. Tuyul ini tuh kayak anak kecil seperti biasanya lah. Dan bahkan dia itu merengek ketika meminta
makanan. Dan katanya nih ketika Lasri ini untuk menjalankan pengambilan uang atau kayak mencuri lah jatuhnya, setiap sore Lasri ini tuh selalu keliling kampung dengan tujuan untuk menargetkan siapa lagi target selanjutnya gitu. Dan hari demi hari pun berlalu, di mana Lasri ini pun ekonominya tuh sudah meningkat, di mana warga-warga pun bingung karena kekayaan Lasri ini kayak dianggap gak wajar. Lagi katanya nih Lasri ini tuh semakin hari semakin gak mau berbaur dengan warga dan semakin sombong. Dimana katanya di tempat tersebut ada pula ustadz yang lagi berceramah yang mengatakan kalau rezeki itu harus dicari dengan halal guys, dan jangan sampai sekali-kali bersekutu dengan setan. Nah dari sana warga ini pun semakin tergugah lah ya dia kalau misalnya si Lasri ini memang mendapatkan kekayaan itu dari ilmu hitam. Dan hingga suatu hari Lasri ini pun dibuat gelisah guys, karena pada saat itu ada tuyul yang ditangkap oleh warga. Dan warga itu pun meletakkan tuyul ini di atas lilin yang menyala. Dan gak lama setelah kejadian itu akhirnya Lasri ini meminta maaf sama semua warganya guys, dan mengaku kalau badannya itu seketika panas. Dan dari situ warga pun tahu kalau Lasri ini memang dalang dari pencurian uang-uang yang hilang. Menurut kalian gimana nih kisah dari Lasri ini guys? Apakah kalian pernah melihat makhluk halus seperti itu? Oke baiklah, cukup sekian dari penjelasan hari ini dan cerita hari ini. Semoga kalian cukup terhibur dan dapat mengambil kesimpulannya guys. Aku akhiri, wassalamualaikum, bye bye.